Saudara, Israel terus meluncurkan serangan ke Lebanon Selatan di tengah memanasnya perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Suara dentuman serangan Israel menggema di Lebanon Selatan bersamaan dengan kilatan cahaya. Serangan diluncurkan Israel menggunakan peluru fosfor. Sebelumnya Israel juga menggempur Lebanon Selatan dalam serangan artileri dan udara. Serangan menuai kecaman karena dampaknya yang membahayakan warga sipil. Iran memamerkan rampasan perang mereka melalui rekaman yang menunjukkan puing-puing pesawat tak berawak Amerika dan Israel serta bagian dari jet tempur AS yang ditembak jatuh selama perang. Lokasi dan tanggal rekaman video tidak dapat diverifikasi secara independen. Tapi IRGC mengatakan puing-puing tersebut termasuk drone MQ-9, Reaper buatan AS, dan drone pengintai Hermes 900 buatan Israel, serta bagian dari jet tempur F-15 Angkatan Udara AS. Iran menyerukan Amerika Serikat untuk mengakui kekalahan strategis setelah Presiden Donald Trump mengatakan akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Deklarasi ini disebut Trump akan dilakukan setelah mengalahkan Iran. Terimalah kenyataan ini untuk selamanya. Hingga saat ini, Anda telah mengalami kekalahan strategis yang telak. Selat Hormuz adalah milik Iran, tetap menjadi milik Iran dan akan terus menjadi milik Iran. Selat ini hanya akan ditutup dan dibuka di bawah kendali Iran, dan selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan serta menghentikan hayalan muluk Anda, Iran akan terus memberlakukan blokade tersebut. Tulis Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi dalam akun X-nya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan klaimnya terkait pertempurannya dengan Iran. Kali ini Trump mengklaim akan mengalahkan Iran secara telak dan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Sebelumnya Donald Trump juga menyampaikan klaim soal militer Amerika Serikat yang kini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik minyak paling vital di dunia. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. Soal klaim kendali penuh Trump terhadap Selat Hormuz, Iran membantahnya dan menegaskan Selat Hormuz akan tetap menjadi milik Iran. Iran juga memproklamirkan perubahan strategi militer melawan Amerika Serikat dari doktrin defensif menjadi doktrin ofensif. Korps Garda Revolusi Islam Iran menegaskan pasukan Iran bersiap menggelar operasi militer di luar perbatasan negara. Kesiapan dirancang agar militer Iran sanggup menerobos dan membawa pertempuran langsung ke dalam wilayah musuh saat perintah dikeluarkan. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مقتضی انجام بده.
Kendali Iran atas Selat Hormuz jadi hal krusial bagi Iran untuk menekan Amerika Serikat. Meski program nuklir Iran sebelumnya jadi alasan Amerika Serikat menyerang Iran, kini prioritas Trump bergeser ke Selat Hormuz. Tim Liputan, Kompas TV. Timur Tengah memanas di tengah perang antara Amerika Serikat dan Iran saling klaim soal kemenangan dan kekuatan. Kini Iran justru mengubah strategi perang dan berencana akan memperluas wilayah operasi perangnya. Lalu bagaimana eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran ke depan setelah Iran memproklamirkan perubahan strategi perang? Kita bahas sore hari ini bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali. Mas Pizarro, selamat sore. Ya, dan hadir juga pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo. Mas Wibawanto, Mas Pizarro, selamat sore. Ya, sambil saya perbaiki komunikasi, mungkin masih belum terdengar. Kali ini kita akan membahas tadi bagaimana Iran yang memproklamirkan perubahan strategi perang saat ini, dan Iran justru meminta Amerika Serikat untuk mengakui kekalahan karena tadi ditekankan oleh Iran bahwa Selat Hormuz adalah milik Iran. Kita bahas sore hari ini bersama peneliti Asia Middle East Asia Center, Pizarro Ghazali. Mas Pizarro, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Hadir juga pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo. Mas Wibawanto, selamat sore. Selamat sore. Mas, saya mau ke Mas Pizarro dulu. Mas Pizarro, kalau di awal Trump ini klaim Iran kalah, tapi sebaliknya sekarang Iran minta AS yang mengakui kekalahan. Kenapa ini? Ya, pertama kalau kita lihat ya bahwa Iran semakin lama sekarang sudah menetapkan standar Hormuz itu lebih keras daripada sebelumnya ya. Dulu kita bisa melihat ya bahwa Iran mengatakan mereka akan membuka Selat Hormuz ya dengan timbal balik bahwa Amerika mencabut blokade dan menghentikan perang di Lebanon, tetapi sampai sekarang kan ternyata itu diperluas sama Iran, bukan lagi sekedar dua itu, tetapi ditambah dicairkannya sanksi, kemudian ditambah pencairan aset dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Menurut saya ada dua faktor ya. Pertama, sudah terbukti bahwa negosiasi dan diplomasi sama Amerika Serikat itu tidak menghasilkan bagi Iran. Bahkan yang terbaru tadi Masoud Pezeshkian ya, Presiden Iran mengatakan dia mengakui ada perbedaan pendapat dengan IRGC, dengan Dewan Keamanan, tetapi setelah berdiskusi panjang di antara mereka, mereka sepakat untuk pada posisi sekarang bahwa tidak ada negosiasi dan diplomasi dengan Amerika Serikat karena itu tidak menguntungkan bagi mereka dan hanya memperlemah posisi Iran. Yang kedua, Iran mungkin mengidentifikasi bahwa ada potensi serangan gabungan kembali antara Amerika Serikat dengan Israel ya untuk kembali melakukan serangan kepada Iran, kepada fasilitas nuklirnya. Ini mungkin yang dibaca oleh kemudian intelijen Iran bahwa tampaknya mereka sekarang mengubah strategi perang, yang mengubah bagaimana cara perang ini berlangsung. Dan ini tidak lepas kalau kita lihat juga, kita lihat ada komposisi ulang ya, bagaimana penunjukan pejabat-pejabat keamanan di Iran sekarang. Misalkan ya, itu Muhsin Rezai sekarang naik ya, itu kan komandan senior IRGC, bisa dibilang itu nggak begitu muncul selama ini, tapi karena dia dekat dengan Mujtaba Khomeini dan dia punya pengalaman perang Iran-Irak, sekarang posisi dia itu di bawah Mujtaba Khomeini langsung tuh. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit menggambarkannya, tapi mungkin setingkat Menko lah, Menko Polhukam lah gitu, Muhsin Reza ini. Kemudian ada lagi Hasan Taib ya. Dua-duanya ini faksi garis keras Iran, faksi yang tidak berkompromi dengan Amerika Serikat, dan lebih kemudian sekarang kemudian dia menambah syarat-syarat baru agar kemudian mau masuk ke meja perundingan. Yang dulu di eranya Pezeshkian dan Galibaf itu tampaknya syarat-syarat itu tidak sekeras sekarang. Itu mungkin menurut saya ya, Cynthia, ada dua faktor kenapa kemudian tadi Iran bersikap lebih keras sekarang. Ya, dengan Audrey di sini Mas Pizarro. Saya mau ke Mas Wibawanto sekarang. Kalau begitu artinya Iran ini semakin percaya diri ya, bahwa dulu Iran yang terkesan kemudian lemah, tapi sekarang ia justru menunjukkan kekuatan kepada Amerika dan declare secara terang-terangan bahwa Selat Hormuz adalah milik Iran. Mas Wibawanto. Ya, jadi semuanya udah bisa terprediksi dari awal, dari doktrin perang masing-masing negara ya. Jadi yang pertama itu sekarang terjadi, kita baca, itu Iran itu sedang berusaha untuk mengubah definisi kemenangan ya. Jadi tidak realistis untuk Iran itu mengalahkan superioritas militer Amerika Serikat. Jadi strateginya itu adalah membuat Amerika sekarang tidak mampu mencapai tujuan politiknya dengan biaya yang sangat mahal gitu, yang tidak bisa diterima oleh Amerika. Yang kedua, ada perubahan strategi dari Iran, yaitu yang tadinya itu survival menjadi tekanan strategis ya.
Jadi Iran itu bergerak dari sekedar bertahan, sekarang menciptakan yang namanya biaya tingkat tinggi, ya biaya strategis bagi Amerika, baik secara politik, ekonomi, dan juga psikologis. Yang ketiga, mengenai tanda kutip minta Amerika menyerah, itu sebenarnya tidak bisa langsung diartikan secara literal, ya. Tetapi lebih kepada peperangan narasi oleh Iran, ya, bahwa Iranlah yang mencari, bukan Iran yang mencari jalan keluar, tetapi Amerika yang harus mempertimbangkan exit strategi, karena diplomasi itu merupakan exit strategi dari operasi militer. Jadi sekarang harus Amerika yang mencari exit strategi. Bahkan saat ini menyatakan Hormuz adalah ditutup, ya, sampai Amerika menerima kekalahan dan tanda kutip itu. Sementara Washington meningkatkan tekanan ekonomi. Yang berikutnya, Hormuz itu sekarang menjadi strategic weapon Iran yang utama, ya. Jadi Iran menggunakan posisi geografisnya untuk mengubah Selat Hormuz menjadi choke point ekonomi, bukan hanya choke point geografis laut, ya. Gangguan terhadap pelayaran dan energi menciptakan tekanan yang jauh melampaui medan perang Iran. Bagi Amerika sebagai superpower itu cukup berat. Yang kelima adalah Iran itu menyerang political will, bukan militer Amerika. Jadi Amerika tetap mempunyai superioritas militer, tetapi superioritas militer itu bukan berarti kemenangan politik, ya. Jadi pertanyaan adalah apakah Amerika, bukan lagi apakah Amerika bisa memenangkan perang, tetapi apakah Amerika masih bisa mencapai sasaran politiknya dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, strategi Iran kalau kita simpulkan tetap meningkatkan eskalasi, ya, melebarkan, memberikan ancaman pelebaran geografis, menciptakan biaya bagi Amerika dan Israel, mendapatkan keuntungan dan kembali ke negosiasi. Itu poinnya tuh. Kalau Iran ingin mengubah battlefield ini, keuntungan battlefield ini menjadi bargaining power, Mbak. Nah, Amerika di sisi yang lain juga melakukan tekanan strategis. Ya, jadi betul. ini adalah perang daya tahan. Ya, jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa Iran sudah menang, juga tidak tepat. Tapi yang jelas, Iran berhasil mencegah Amerika memperoleh kemenangan dalam waktu cepat. Ya, sehingga mereka berusaha sekarang ini terus mengubah yang namanya kondisi perang saat ini, tekanan-tekanan saat ini menjadi bargaining contest untuk kembali nanti bernegosiasi jika kondisi itu oleh Iran dianggap sudah menguntungkan. Nah, resiko terbesar ini adalah namanya jebakan eskalasi. Karena mundur itu bagi kedua belah pihak adalah sesuatu yang memalukan dan kalah, itu poinnya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Mas Bizarro, dengan Iran yang mengubah taktik strategi sekarang untuk kembali bargaining kepada Amerika Serikat, pertanyaannya emang mau Amerika, dalam hal ini Trump, mengakui kekalahan? Ya, menurut saya Mbak Audrey, ya, kalau kita lihat ya memang sekarang negosiasi dan diplomasi di antara mereka berjalan deadlock, ya, atau berjalan buntu gitu ya. Tetapi kalau kita lihat Iran tidak memiliki hambatan waktu, ya. Dia tidak terjebak terhadap pemilu, dia tidak terjebak terhadap konflik internal politik, ya. Tetapi ini sekarang memang bolanya dari tangan Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang misalkan ada terjadi pergeseran, shifting, ya, di antara Partai Republik misalkan yang tadinya mereka sangat mendukung perang melawan Iran, tetapi karena perang ini berlarut dan kemudian ini berdampak terhadap kredibilitas Donald Trump dan juga Partai Republik, ada upaya memang untuk membuat Donald Trump berpikir lebih realistis atau mencari solusi alih-alih ketimbang sanksi ekonomi, blokade militer ataupun invasi, mencari jalan win-win solution terhadap Iran. Tetapi problematikanya Iran yang sekarang, Mbak Audrey, itu beda dengan Iran sebelum 28 Februari. Berbeda dengan Iran kepada tahun lalu. Iran membaca betul, ya, bahwa sekarang posisi mereka tuh di atas angin. Mereka juga moral mereka pun juga sedang sangat confidence, ya. Yang terbaru misalkan Iran kan mempertontonkan beberapa peralatan-peralatan militer Amerika Serikat yang runtuh, yang hancur, yang kemudian berhasil. Itu karena dipengaruhi oleh kekuatan internal atau ada yang membantu negara-negara lain juga sehingga membuat Iran semakin pede? Saya kira itu kombinasi antara keduanya, ya. Pertama, bagaimana kekuatan militer Iran sekarang memang diperkuat. Contohnya, ya, misalkan, ya, bagaimana misalkan Iran itu yang tadinya diprediksi oleh Israel setelah serangan Juni 2025 dan juga Februari 2026 itu akan kemudian mengalami kelemahan pada tingkat produksi militer dia. Tetapi yang terjadi kan berbeda sekarang. Justru Iran mengatakan dia tidak menghadapi kekurangan amunisi secara signifikan. Bahkan yang terbaru kan IRGC mengatakan dia bisa memproduksi 100 sampai 300 drone per bulan, yang artinya itu kapasitasnya berarti sama sebelum perang, itu sama masih pada tahun 2025. Artinya itu pertama, dia memang ada peningkatan kapasitas militer di dalamnya. Karena kalau kita lihat sekarang bagaimana pengocokan ulang pejabat keamanan Iran, itu sebagai indikasi bahwa Iran tuh tampaknya siap perang panjang. Bahkan kan dia mengklaim juga mereka bahkan siap sampai perang sampai pemilu 2029 gitu, atau sampai tahun 2029. Itu yang pertama. Kedua, memang tidak dipungkiri itu pasti ada juga
juga pasokan dari Rusia, pasokan dari Cina, baik secara militer maupun secara ekonomi. Yang terbaru misalkan ya, Iran itu berniat untuk gabung sebagai anggota New Development Bank. Artinya walaupun ada blokade ekonomi dari Amerika Serikat, ada sandaran-sandaran alternatif ekonomi yang lain yang bisa dipakai Iran untuk membuat dia tadi ya, walaupun tadi banyak dia harus diakui gempuran Amerika Serikat begitu kuat, tapi dia masih bisa survive sampai sekarang. Nah, menurut saya itu kombinasi di antara keduanya. Mas Wibawanto, kalau Hormuz ini jadi poin krusial bagi AS dan juga Iran, kalau pertanyaannya kalau sekarang ini sebenarnya pengelolaan Hormuz saat ini seperti apa sih? Apa benar dibawa kendali sepenuhnya AS atau masih di Iran? Tidak seperti keadaan normal sebelum Februari 28, di mana Hormuz itu pengelolaannya harus merespon, merujuk kepada UNCLOS, ya, karena kondisi perang menjadi kondisi tidak biasa, menjadi sandera sekarang Hormuz ini. Nah, makanya sekarang ini dari Teheran itu berusaha membawa isu perang ini, termasuk Hormuz di militerisasi, di weaponisasi itu bahasanya itu, ya. Jadi tuntutan-tuntutan mereka itu harus dipenuhi, ya, menghentikan tekanan militer kepada Iran, mengurangi sanksi, melepaskan aset, dan menyelesaikan isu Hormuz. Itu dengan menyandra Hormuz. Ya, itu poin satu. Poin kedua, Washington juga melakukan coercion. Tetap aja blokade, tetap sanksi, tetap tekanan ekonomi, tetap ancaman eskalasi. Jadi ini adalah perang endurance dan ekonomi coercion. Tekanan ekonomi dan endurance. Jadi perang ini akhirnya tidak lagi mengenai siapa yang menghancurkan lebih banyak, Mbak. Tetapi siapa yang mampu bertahan, itu poinnya. Ya, dan menciptakan biaya yang lebih besar dan memaksa pihak lain untuk bernegosiasi. Jadi yang paling kuat bertahan, yang paling besar menimbulkan ongkos ekonomi, ya, dan yang paling bisa mendorong pihak lawan untuk segera bernegosiasi, itu bisa dikatakan relatif mencapai sasaran strategisnya saat ini. Nah, di mana sekarang keterlibatan great power itu juga mencurigakan gitu, bahwa great power itu tetap pasti akan terlibat di dalam pertempuran yang terjadi di dalam suatu regional security complex. Nah, jadi sekarang baik Teheran dan Washington itu mereka sedang berlomba untuk tahan, berlomba untuk imposing, memaksakan biaya ekonomi kepada masing-masing dan memaksakan siapa yang lebih cepat untuk minta bernegosiasi. Itu poinnya. Dan rasanya keduanya ini tidak mau duluan untuk mengakui kekalahan ya. Karena tadi sama-sama mau bertahan untuk menang begitu ya. Kalau gitu semuanya ada risiko. Semuanya ada risiko. Oke, terima kasih peneliti Asia Middle East Center Mas Pizarro Ghazali dan pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat sore Bapak-bapak.